Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu dosen penguji, serta dosen pembimbing yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Siti Aldora Faira dengan NIM 2410-863014 dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Review Konten Beauty Influencer Abel Cantika terhadap minat beli produk kecantikan pada followers Instagram Abel Cantika. Baiklah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang daripada masalah penelitian saya. Baik Ibu dan teman-teman yang saya hormati, penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi digital yang telah mengubah secara mendasar cara manusia berkomunikasi dan juga berinteraksi. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau AJI, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221 juta jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5%. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,31% dari tahun sebelumnya. Peningkatan penggunaan internet ini melahirkan berbagai platform media digital. Salah satunya adalah media sosial. Data dari Wear Social mencatat bahwa terdapat 167 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia. Dan Indonesia menempati peringkat keempat dunia sebagai negara dengan pengguna Instagram terbanyak, yaitu mencapai angka 107,6 juta pengguna aktif. Fenomena ini tidak terlepas dari karakteristik generasi muda yang menjadi pengguna dominan. Adapun data dari YouGov menunjukkan bahwa 60% pengguna media sosial di Indonesia didominasi oleh generasi Z. Perubahan perilaku konsumen ini berdampak langsung pada industri kecantikan yang terus menunjukkan adanya pertumbuhan pesat. Kementerian Perindustrian mencatat bahwa jumlah industri kosmetik dalam negeri meningkat dari 1.292 industri pada tahun 2024 menjadi lebih dari 1.500 industri pada akhir tahun 2025. Pertumbuhan ini mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan media sosial sebagai platform pemasaran, terutama Instagram memiliki fitur visual yang kuat. Untuk dalam konteks pemasaran digital, beauty influencer itu muncul sebagai aktor kunci yang mampu menjangkau audiens secara luas dan juga efektif. Penelitian Putri dan teman-teman pada tahun 2025 menemukan bahwa konten beauty influencer di TikTok itu berpengaruh terhadap minat beli sebesar 72,1%. Sementara beauty influencer itu sendiri berpengaruh pada angka 59,5%. Adapun penelitian dari Sesianti dan juga Diandra pada tahun 2026 juga menemukan bahwa beauty vlogger merupakan faktor paling dominan dalam mempengaruhi minat beli dengan kontribusi sebesar 75%. Salah satu beauty influencer yang memiliki pengaruh besar di Indonesia adalah Abel Cantika. Ia memulai karirnya sejak tahun 2015 dan kini memiliki 1,1 juta pengikut di Instagram. Penelitian dari Salsa Bila dan juga Novan Rila pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Abel Cantika secara konsisten menampilkan kepribadian yang otentik yang mencerminkan kejujuran, profesional, dan tanggung jawab sosial. Adapun penelitian dari Avila Fushik dan Pandrianto pada tahun 2023 juga menemukan bahwa endorsement oleh Abel Cantika itu berpengaruh terhadap minat beli dengan daya tarik sebagai variabel yang paling dominan. Meskipun terdapat berbagai penelitian tentang beauty influencer, masih terdapat adanya kesenjangan penelitian atau research gap. Penelitian tentang Abel Cantika itu masih berfokus pada endorsement secara umum dan juga personal branding. Belum ada secara spesifik mengukur pengaruh konten itu terhadap minat beli. Selain itu, penelitian tentang
Konten review dan juga minat beli masih dominan di platform TikTok, belum banyak di Instagram. Oleh karena itu, belum diketahui secara pasti seberapa besar pengaruh review konten Abel Cantika terhadap minat beli followers Instagram Abel Cantika. Inilah yang menjadi celah penelitian yang akan saya isi nantinya. Baiklah, eh, berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, rumusan masalah dalam penelitian saya adalah seberapa besar pengaruh review konten beauty influencer Abel Cantika terhadap minat beli produk kecantikan pada followers Instagram Abel Cantika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh review konten beauty influencer Abel Cantika terhadap minat beli produk kecantikan pada followers Instagram Abel Cantika. Penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat utama. Untuk yang pertama, manfaat akademis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam komunikasi pemasaran digital dan teori kredibilitas sumber, serta menjadi acuan bagi peneliti lain di masa depan. Untuk yang kedua, manfaat praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku industri kecantikan dan brand dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, memberikan wawasan bagi beauty influencer tentang pentingnya menjaga kredibilitas, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana konten review di media sosial dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, saya sudah mereview 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun yang pertama, penelitian dari Aviles Fushik Pembrianto pada tahun 2023 tentang pengaruh endorsement beauty vlogger terhadap minat beli produk kosmetik pada followers Instagram Abel Cantika. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survei dan menemukan bahwa adanya endorsement beauty vlogger ini berpengaruh terhadap minat beli dengan daya tarik sebagai variabel yang dominan. Kedua, ada penelitian dari Salsabila dan Bila pada tahun 2025 tentang analisis personal branding melalui isi konten Instagram dari Abel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa Abel Cantika itu secara konsisten menampilkan kepribadian yang otentik, mencerminkan kejujuran, adanya profesionalisme, dan tanggung jawab. Ketiga, ada penelitian dari Putri Pasaribu dan teman-teman pada tahun 2025 tentang konten dan pengaruh beauty influencer terhadap minat beli produk something. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survei dan menemukan bahwa konten berpengaruh sebesar 72,1%, beauty influencer sebesar 59,5%, dan secara simultan sebesar 75,6%. Adapun penelitian keempat, yaitu adalah Sesianti dan Diandra pada tahun 2026 tentang the influence of celebrity, endorser, and beauty blogger on purchase intention of scientific cosmetics. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan analisis LS dan menemukan bahwa celebrity endorsement dan beauty vlogger itu berpengaruh positif signifikan dengan beauty vlogger sebagai faktor paling dominan dengan kontribusi R-square sebesar 0,752. Nah, kemudian terakhir, penelitian dari Novilla pada tahun 2006 tentang konten review skincare di akun TikTok dokter detektif dengan dalam membentuk minat beli. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatif dengan survei dan menemukan bahwa tepaan konten review berpengaruh positif signifikan, di mana setiap peningkatan 1% konten meningkatkan minat beli sebesar 0,735. Nah, dari kelima penelitian ini belum ada yang secara spesifik mengkaji pengaruh review konten Abel Cantika terhadap minat beli followers Instagram Abel dengan menggunakan teori search credibility. Nah, inilah yang menjadi kebaruan dari penelitian saya. Di sini saya menggunakan teori kredibilitas sumber atau search credibility theory
Teori ini dikembangkan oleh Hoffman, Zanis, pada tahun 1953. Mereka menyatakan bahwa efektivitas sebuah pesan persuasif itu tidak hanya ditentukan oleh isi pesan itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh persepsi audiens terhadap kredibilitas sumber yang menyampaikan pesan tersebut. Nah, adapun tiga dimensi utama yang terdapat pada teori kredibilitas sumber ini, yang pertama keahlian, di mana keahlian ini expertise ya, yaitu persepsi audiens terhadap sejauh mana seorang komunikator dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan di bidang yang ia komunikasikan. Yang kedua ada kepercayaan, ada trustworthiness, itu persepsi audiens terhadap kejujuran, ketulusan, dan reliabilitas seorang komunikator dalam menyampaikan informasi. Nah, yang ketiga ada daya tarik atau attractiveness, yaitu persepsi audiens terhadap daya tarik yang dimiliki oleh seorang komunikator, baik dari segi fisik maupun kepribadian. Nah, dalam penelitian ini, ketiga dimensi tersebut saya gunakan untuk mengukur kredibilitas Abel Cantika sebagai beauty influencer. Nah, kemudian kita lanjut pada variabel Y, yaitu minat beli. Di sini saya mengukur minat beli menurut pendapat dari Ferdinand pada tahun 2002. Adapun indikator menurut Ferdinand yang dapat mengukur minat beli, yang pertama ada transaksional, yaitu adalah nilai konkret dan kesiapan langsung untuk bertransaksi membeli produk yang diulas. Yang kedua ada referensial, di mana dorongan kuat untuk merekomendasikan produk ulasan tersebut pada teman ataupun orang terdekat. Yang ketiga ada preferensial, perilaku menetapkan produk dari influencer sebagai pilihan utama dan juga prioritas dibanding brand lain. Yang keempat ada eksploratif, tindakan proaktif mencari informasi tambahan, di mana ada riset lanjutan sesaat setelah menonton ulasan. Adapun alur pemikiran dan juga dari hipotesis penelitian saya. Nah, di sini bisa kita lihat variabel X mencakup daripada 3 dimensi. Ada expertise, trustworthiness, attractiveness, di mana ketiga dimensi ini akan mempengaruhi daripada variabel Y, minat beli produk, yang diukur menggunakan 4 indikator dari Ferdinand. Ada transaksional, preferensial, dan juga eksploratif. Nah, hipotesis dalam penelitian ini ialah AO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara review konten beauty influencer Abel Cantika terhadap minat beli produk kecantikan pada followers Instagram Abel Cantika. Kemudian ada HA, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel X dan juga variabel Y, serta seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan instrumen berupa kuesioner yang disebarkan secara daring melalui Google Form. Untuk daripada populasinya, seluruh follower aktif akun Instagram Abel, dan sifat populasi ini dikategorikan sebagai infinite population, populasi tak terbatas, mengingat jumlah pengikut media sosial itu sangat fluktuatif dan juga dinamis. Nah, ukuran sampel itu ditentukan menggunakan rumus Lamb-Show dengan tingkat kepercayaan 95% dan juga margin error 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel minimal 96. Kemudian kita bulatkan menjadi 100%. Maaf, 100 responden. Nah, teknik sampling sendiri, saya menggunakan purposive sampling. Adapun kriteria sampelnya adalah follower aktif Abel, pernah melihat konten review Abel, mereka berusia minimal 17 tahun,
dan juga pernah membeli apa namanya akun maaf pernah membeli barang-barang daripada review ada kosmetik ataupun skincare. Nah, kemudian untuk rencana pengujian data, saya menggunakan regresi linear sederhana yang dimana untuk menentukan hubungan arah positif ataupun negatif dan memprediksi besaran impact daripada variabel X terhadap Y. Nah, untuk pengujian hipotesis menggunakan uji T, menguji signifikansi pengaruh secara parsial, yakni membuktikan apakah HO ditolak dan HA diterima pada tingkat kepercayaan statistik. Kemudian ada koefisiensi determinansi, yaitu mengukur persentase, seberapa besar konten ulasan Abel Cantika benar-benar mampu membentuk menggerakkan minat beli daripada followersnya. Baiklah, Ibu dosen penguji yang saya hormati, sebagai kesimpulan dari proposal penelitian saya ini, saya merangkum beberapa poin penting. Penelitian ini mengkaji pengaruh review konten beauty influencer Abel terhadap minat beli produk kecantikan pada followers Instagram. Teori yang saya gunakan adalah credibility theory, dan juga saya menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan menggunakan metode survei. Dan juga analisis data yang saya gunakan adalah linear sederhana dengan bantuan SPSS yang meliputi uji normalitas, linearitas, uji T, dan koefisiensi determinansi. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khusus dalam bidang komunikasi pemasaran dan teori kredibilitas sumber, dan juga memberikan manfaat praktis bagi pelaku industri